Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat ya pecinta sakinah yang sangat-sangat CCM, cantik-cantik manja khususnya untuk para wanita dan juga yang ganteng-ganteng soleh khususnya untuk para pria-pria di sana. Aduh, alhamdulillah kita hari ini masih di bulan Ramadan ini kita tetap semangat ya, apalagi untuk taklim hanya di Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Dan biasanya Umi kan ditemenin sama Yadi, tapi ini Yadinya kemana ya? Pasti nih ya, ini jangan-jangan nih kagak datang apa bagaimana nih Yadi? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bulan Ramadan puasa, kalau kagak udah nyap-nyap ini. Iya Umi. Dari mana? Ya silakan duduk Umi. Oh iya terima. Loh ini ke rumah saya. Iya saya lupa ya. Ya maaf. Ya, saking saya stresnya Umi ya Allah. Loh, emang kenapa? Telat nih. Tadi saya bawa mobil, naik motornya sampai ngebut saya. Bingung bawa mobil naik motor, bagaimana ceritanya? Berat bawa mobil tahu nggak? Berat. Oh mobil. Oh iya. Naik motornya sampai ngebut saya. Oh, alhamdulillah nyampe sih ya. Baru nyampe. Iya. Ini maafin Umi karena habis sahur, ya kan, habis sholat subuh tidur lagi. Udah biasa. Jangan jadinya. Mentang-mentang tidur itu ibadah, habis sholat subuh tidur lagi. Tapi Umi diem-diem ya Mi. Apa? Saya malam pertama kagak taraweh. Astagfirullahaladzim, kira malam pertama ngapain? Di jalan. Oh, emang ngapain di jalanan? Pulang dari luar koti. Luar kota, Yadi, salah ngomong mulu mentang-mentang puasa. Ya, salah dikit sama anak mah. Ya udah nggak apa-apa. Terus kenapa? Kenapa sampai kagak sholat? Kenapa sampai di jalanan? Emang kagak bisa pulang cepet-cepet? Diem-diem. Oh iya. Jadi malu kalau ketahuan. Bener. Ya, pokoknya jadi pengen tanya sama Umi, kalau kita kagak sholat tarawih malamnya, itu puasanya siapa kagak? Oh gitu maksudnya. Tarawih itu sebenarnya wajib apa bagaimana sih Mi? Baiklah pemirsa, tarawih itu sebenarnya wajib apa kagak sih? Jadi ternyata sejarahnya dalam kitab Fathul Bari, suatu ketika Rasulullah itu di bulan Ramadan ini dia mengadakan sholat. Kenapa disebut dengan tarawih? Jamak dari tarwihah. Apa itu tarwihah? Sholat yang ada santai-santai dan istirahatnya. Jadi habis sholat santai dulu habis sholat santai dulu seperti itu. Berarti ketika dalam kitab ini dinyatakan Rasulullah pernah sholat, kemudian yang lain ikut berjamaah, sholat lagi. Dan mohon maaf dalam kitab tersebut dinyatakan Rasulullah hanya kurang lebih 3 hari sampai 4 hari beliau pergi ke masjid. Maka ketika beliau melihat banyak yang datang akhirnya beliau sempat tidak sholat di masjid. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kenapa aku tidak melihat engkau di masjid lagi ya Rasulullah? Kemarin sholat kita bareng-bareng Ramadan. Yang namanya tarawih itu kita Ramadan bareng-bareng. Kenapa hari berikutnya engkau tidak ada di masjid ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, wahai sahabatku, kalau aku setiap hari ke masjid takutnya menjadi diwajibkan oleh umatku. Berarti dalam kitab ini nyatakan sholat tarawih itu dalam artian tidak wajib di masjid. Boleh saja di rumah. Karena apa? Namanya juga di dalam Al-Quran dinyatakan yang namanya sholat sunnah itu ya bisa di mana saja. Hanya karena disebut dengan tarawih karena di bulan Ramadan. Kalau nggak di bulan Ramadan bisa dengan nama-nama sholat lain. Sholat apa gitu loh. Karena apa? Tarawih ini berarti wajib bagi orang yang sehat. Wajib bagi orang yang memang dia melaksanakan puasa. Kenapa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa, tidak hanya puasanya saja. Apapun kegiatan di bulan Ramadan ini, di samping wajibnya puasa, sholat tarawih itu apalagi bagi kita yang memang belum tentu ada umur besok. Jadi memang hukumnya sunnah, tapi sunnah di sini adalah sunnah yang lebih banyak dianjurkan. Gitu. Jadi kalau memang tadi ya dicerita masih di jalanan, kemudian nggak terawih, bukan nggak terawih barangkali kelupaan. Iya, terawih di masjid. Kan biasanya kalau hari pertama tuh kita keluarga rame-rame. Gitu. Kadang-kadang kita belum datang sejadahnya udah ada. Iya, gitu. Orangnya mau kemana? Ember ya kan. Nah, udah gitu boleh. Saya baru sempat mau nanya, udah bilang boleh di rumah. Nah itu dia. Boleh juga, misalnya lagi ngadain acara di kantor, bisa, ya kan? Buka puasa bersama boleh. Di lapangan juga boleh. Di mana aja boleh. Ya. Yang penting sholat. Ayo mau sholat apa mau disolatin? Umi.
Mi. Anak masih kecil-kecil, Mi. Jangan sholatin dulu, Mi. Nah, Yadi sendiri gimana sholatnya? Akhirnya gara-gara tadi di jalanan sendirian apa berjamaah? Yadi sendiri bagaimana? Ya akhirnya sholat tarawih di rumah sendiri. Oh ya. Tapi kalau kita melakukan sendiri di rumah tidak apa-apa ya, Mi. Jadi masalahnya bagaimana yang namanya sholat tarawih ini? Sebaiknya berjamaah atau sendiri? Kalau sholat sendiri itu ada pahalanya. Sholat berjamaah pun ada pahalanya. Artinya kalau Yadi punya duit 1.000 sama 27.000 banyakan mana? 27.000 kan, duit aja pengen banyak, apalagi bocah itu di rumah ya. Duit Ya Allah, hatam. makanya. Nah ini sholat memang tidak seperti duit, ini adalah pahala yang hanya kita bisa imani kepada Allah. Sholatul fardhi khairum min sholatul jamaati khairum min sholatul fardhi ya. Yang namanya sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Karena apa? Bisa baik wa isrina darajah. Karena dia ada 27 derajat. Jadi dengan kita berjamaah lebih afdol kalau jamaah. Memang sendirian boleh, tapi berjamaah lebih afdol. Tapi berjamaah tidak di masjid juga nggak apa-apa. Di rumah juga berjamaah. Artinya tadi kan contohnya dari Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Apa? Kalau Nabi bilang di rumah boleh, di masjid boleh, monggo. Apalagi yang namanya ya kita masih ada musibah seperti ini, silakan di rumah. Because it is very very important for us. Oh iya. Gitu. Yes. Oke. Me too. Baik. You know? Mi, ini kalau sholat taraweh berapa rokaatnya nih Mi. Kadang-kadang saya rancu, mau ngerjain sendiri. Kalau 23 takut kelamaan, takut kebanyakan. Terus juga mau yang rokaatnya sedikit, takut kedikitan. Sebaiknya taraweh kalau di rumah itu sholatnya berapa rokaat sih Mi? Oh di rumah atau di masjid atau di musola atau dilanggar gitu ya? Iya. Boleh gak kalau sholat itu dilanggar? Ya sholat ya nggak boleh dilanggar dong. Boleh dong dilanggar di musola boleh. Itu nama tempat. Oh iya. Untung masih melek matanya ya. Kalau misalnya rokaat nih rokaat. Nyuruh orang taraweh. Nyuruh orang taraweh, orang lagi sholat taraweh disuruh jangan. Nyuruh taraweh boleh, tapi lagi taraweh disuruh-suruh jangan. Kan dia masih sholat dulu, sampai dia beres. Tahu aja. Pemirsa, berapa rokaat sih sholat tarawih ini sebenarnya? Nah, kalau kita merujuk kepada para salafus sholihin ya, salafus sholihin, orang-orang salaf terdahulu, yang namanya tarawih ini ada 4 mazhab. Dan tarawih ini kan tadi dibilang adalah sholat yang banyak istirahatnya santainya. Bahasanya Wallace Keles. You understand? Wallace. Yang kita wajib dijaga. Jangan sampai nih ya pemirsa, sholat wajibnya lupa, tarawihnya ingat. Ada tuh yang namanya sholat tarawihnya rajin banget. Suzon sih kagak, cuman emang tuh banyak seperti itu. Karena apa? Dia tuh ke masjid pada zaman-zaman dulu tuh ya, ke masjid itu ternyata cuman buat mencari itu jodoh yang hilang gitu. Ini jangan apa jituk nih, ngaji ngantuk. Enggak lah Mi. Iya, tentang puasa, tadarus mulu kali di rumah ya. Ya begitulah. Baik, rokaat ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengambil pendapat adalah 20 rakaat. Jadi kalau kita bicara Imam Syafi'i, kita sholat banyakkan 20 rakaat dan ditambah dengan witir 3 menjadi 23 rakaat. Nah di masyarakat itu seperti itu kan, ada yang 23. Itu mengambil pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau kita mengambil pendapat Imam Hambali dan Imam Maliki, ada dia mengatakan ya, para imam besar kita ini, ulama besar ini mengatakan bisa 8, bisa 20. Jadi monggo mau 8 rakaat boleh, tambah witir 3 mau 20 boleh, jadi 11 dan 23. Intinya yang namanya sholat ini fattakullah mastata'tum. Surat 64 ayat 16 pemirsa. Apa? Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu wahai Yadi, bertakwalah kamu kita semua sesuai dengan kesanggupanmu. Yang sanggup 23 alhamdulillah, yang 8 sama 3 jadi 11 alhamdulillah, yang kagak boleh yang kagak sholat. Iya itu dia Mi yang betul. Tapi Mi kalau Yadi sekarang Umi ceramah, Yadi udah ngambil kesimpulan sendiri Apa tuh? Makin banyak kita melakukan ibadah, apalagi kita pilih rokaat yang banyak, pahalanya juga kan itu, ada ya Mi. Ibarat orang ngetok pintu ya. Iya, dia
makin banyak ya ibadah yang kita kerjain makin banyak juga ya Mi ya. Wah, makin banyak juga Gitu pahalanya. ya, dia mau ngerjain yang 11. Ya, tadi bilangnya yang banyak. Iya juga sih, nggak apa-apa juga sih. Ya, Nggak 11, boleh. 23. 11, 23 boleh ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Begitu pemirsa. Jadi kita ini kalau yang namanya ibadah mungkin mengetuk pintu langit sekali belum terbuka. Mungkin 11 rakaat belum terbuka. Insya Allah dengan 23 rakaat terbuka. Artinya apa? Itulah akan dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Wah, keren kan? Jadi mau tanya sama Umi nih. Apa nih? Bagaimana kalau orang yang sholat tarawih di rumah, tapi dia kelupaan untuk melakukan sholat witir? Oh, Jangan dijawab dulu. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban Umi atas pertanyaan saya. Dan pemirsa juga jangan lupa nanti di session ketiga kita ada curcol dong Cin. Makanya yang mau kirimin pertanyaan siap-siapin ya. Tinggal DM ke @sakinah_ainus ya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Sakinah. Sakinah, Sayangi keluarga, insya Allah